Etnis Rohingya merupakan kelompok mayoritas Muslim yang ada di Myanmar. Mereka telah lama mengalami diskriminasi dan persekusi dari pemerintah dan masyarakat mayoritas di Burma. Konflik Rohingya sejatinya sudah lama berlangsung sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948. Puncaknya, tahun 2012, ketika terjadi kekerasan komunal antara etnis Rohingya dan Rakhine, kelompok etnis mayoritas yang berada di wilayah Arakan, Myanmar. Konflik ini menyebabkan ribuan orang Rohingya tewas dan puluhan ribu lainnya mengungsi ke Bangladesh dan berbagai negara termasuk Indonesia. Awal kedatangan Rohingya ke Indonesia pada tahun 2015, tercatat ada sekitar 100 orang Rohingya yang tiba di Indonesia kala itu, dengan rute perjalanan melalui jalur laut dari Bangladesh. Dan jumlah pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, tercatat ada sekitar 1.487 orang Rohingya yang tiba di Indonesia. Tak banyak orang yang tahu, khususnya orang Indonesia sendiri, bahwa sebenarnya etnis Rohingya sudah mendapatkan bantuan penampungan yang layak di Bangladesh. Bahkan beberapa organisasi internasional dan LSM telah menyediakan penampungan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh. Organisasi-organisasi tersebut termasuk UNHCR, International Organization for Migration, World Food Program, Save the Children, International Rescue Committee, dan lain-lain. Berdasarkan data dari UNHCR sendiri, total bantuan yang diterima Bangladesh dari lembaga internasional untuk pengungsi Rohingya adalah sekitar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat dalam 1 tahun, atau sekitar 38,7 triliun rupiah. Sehingga fasilitas yang diterima oleh etnis Rohingya di Bangladesh sudah bisa dikatakan layak. Misalnya nih, dari pengakuan salah satu orang Rohingya yang berada di Camp Cox's Bazar. We have never seen anything like this since we came to this country. All facilities are being provided here. We are being fed. Our children are happier. They can play sports here, get in the car, go to school or madrasa. We are much happier to be here than there. We didn't expect that much. Here I see a system in everything. The house, the toilet, the kitchen, the food are all running in the system. There is no better news for us than this. Namun kenapa pengungsi Rohingya memilih kabur dari kamp-kamp yang ada di Bangladesh? Ternyata etnis Rohingya di Bangladesh juga mengalami kekerasan dari warga setempat, mulai dari dipalak, diculik, dimintai uang jika tidak dikasih bakal dihabisi, sehingga mereka lebih memilih pergi dari Bangladesh. Mulanya kedatangan etnis Rohingya ke Indonesia diterima dengan baik, tapi kelakuan orang-orang Rohingya sendiri yang membuat warga Indonesia menolak. Karena pengakuan dari warga setempat, orang-orang yang menerima etnis Rohingya ini di Aceh, mereka sering sekali tidak mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, tidak menghargai warga setempat, jorok, suka berkelahi, dan lain-lain. Masyarakat ini memang nggak menerima karena mengganggu kenyamanan. Yang pertama, pengalaman yang lalu memang mereka nggak tertib dan mereka sewaktu-waktu juga melarikan diri. Jadi kami khawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kelakuan orang Rohingya ini ternyata bukan hanya di Indonesia, tapi juga sama meski di negara lain, seperti di Malaysia dan Thailand. Warga Malaysia sendiri mengaku bahwa mereka menyesal telah menerima pengungsi dari Rohingya. Tindakan penduduk Aceh yang menolak pelarian Rohingya adalah tindakan yang sangat tepat kerana kalau anda menerima mereka, nescaya pihak UNHCR akan mula menjadikan Indonesia sebagai lubuk pelarian Rohingya dan pelarian lainnya. Dan selepas itu, akan ada lebih ramai pelarian Rohingya terus datang ke Indonesia. Kami di Malaysia dah menyesalnya amat kerana kita terlalu membantu Rohingya tanpa gerak kerja tersusun. Hari ini di Malaysia ada lebih 100,000 pelarian Rohingya dan penduduk tempatan tak senang sama sekali dengan mereka. Dalam masa sama, kita pun rasa simpati pada Rohingya. Ingatlah bahawa sebelum kita nak melakukan kebaikan kepada orang luar, kita harus menguruskan rakyat kita yang masih ramai yang susah. Buat baik berpada-pada, jangan sampai negara tergadai. Selain itu, kerap kali orang Rohingya ini membuat ulah,
bahkan hingga melakukan pelecehan pada anak 15 tahun penduduk asli setempat di Malaysia. Baik, dua lelaki warga Rohingya ditahan selepas disyaki merogol seorang remaja perempuan di Kelebang, Melaka. Menurut Ketua Polis Melaka, Datuk Zainul Samah, pihaknya menerima laporan dibuat oleh Abang Mangsa pada Jumaat lalu. Siasatan mendapati mangsa yang berusia 15 tahun telah keluar dari rumah pada jam 2 petang, Khamis lalu untuk bersia-sia bersama seorang lelaki Rohingya yang dikenali dengan menaiki motosikal. Mereka kemudian bertemu dengan seorang lagi lelaki Rohingya di sebuah restoran. Mangsa kemudian dibawa menaiki kereta dan bersia-sia sebelum dirogol kedua lelaki Rohingya terbabit dan ditinggalkan di taman permainan di kawasan Batu Berendam. Penolakan warga Indonesia kepada etnis Rohingya ini sebenarnya sudah diketahui sendiri, namun mereka tetap bersekukuh untuk tinggal di Indonesia dan berharap hak-hak yang sama seperti warga negara Indonesia. Ya, seperti tinggal, mendapatkan pekerjaan, anak-anak mereka bisa sekolah, seperti itu. Dan jika mereka diusir dari Indonesia, mereka mengaku lebih baik dibunuh daripada balik ke negara asal mereka. After Indonesia, where are you going to? After Indonesia? Inshallah, I won't go anywhere. If this country is very well. This country is very amazing. This country of the people of this world is very amazing. So that's why I would go anywhere. If the government of this country is agreeable for us to keep us, inshallah, we'll stay here. Not only I, but also my sister and my brothers, my uncles. They all stay in Bangladesh, in Indonesia. How do you know you are in Indonesia right now? How do you know? Actually, we plan to come Indonesia. So the middleman, he fished us to Indonesia last night. After fishing, they have flew away with a speedboat. So you are exactly want to go to Indonesia, right? Yeah. I exactly come to Indonesia. My aspiration is to come Indonesia for accomplishing my ambition. Your ambition? What is your ambition? My ambition is to be a translator, but I have no opportunity to go to school and to study. So that's why I hope I will get an opportunity if I go to Indonesia. The people of Indonesia are very good. That's why I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, so. My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study. And also not only I, but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. Di mata salah satu pengungsi Rohingya bernama Rukiah, kamp pengungsian Cox's Bazar sangat buruk. Rukiah bahkan memilih dibunuh di Indonesia daripada kembali ke tempatnya semula dengan alasan ekonomi dan kehidupan yang tak manusiawi. Sebenarnya perkataan orang Rohingya ini sangat bodoh, entah apa mereka memang bodoh atau mencoba membodohi orang Indonesia. Karena kalaulah mereka punya tekad sekuat itu, bahkan berani mati hanya bisa tinggal di Indonesia, harusnya mereka tetap tinggal di negaranya dan berjuang bagaimana caranya untuk diakui sebagai warga Myanmar. Bukan malah kabur ke negara orang lain dengan mengemis-ngemis minta suaka dan berlindung atas nama kemanusiaan. Kondisi ini diperparah saat banyak warga yang menolak atas kedatangan etnis Rohingya di Indonesia, tapi ada pihak yang malah justru menuntut etnis Rohingya untuk diterima di Indonesia. Kita nggak bisa mendasarkan pada adanya tuntutan sekelompok orang. Kelompok orang itu siapa yang sekarang memobilisir penolakan itu? Mereka latar belakangnya apa? Mereka organisasi kemanusiaan, bukan? Bahkan salah satu ustadz mengaku bersedia menampung semua pendatang dari Rohingya dan telah menyediakan tanah seluas 2 hektar untuk para pengungsi-pengungsi ini. Oke, kalau ini memang bisa diuruskan, tolong pemerintah siapapun yang mendengarkan video ini, insya Allah saya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Ya, insya Allah saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasikmalaya, pesantren di SAS, bersama dengan teman-teman saya. Ada 2 hektar tanahnya di sana. Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, bisa mondok di sana, belajar di sana, dan juga ada pabrik garmen Al-Lutfi di sana. Insya Allah saya akan carikan mereka pekerjaan di sana. Tolong benar-benar ya, kalau memang bisa pengungsi Rohingya dikirimkan ke saya siap menerima mereka semua dengan hati yang lapang. Oke? Dengan atas nama kemanusiaan, haruskah kita menerima orang-orang Rohingya di Indonesia? Bukankah masih banyak orang-orang pribumi sendiri yang hidup dalam garis kemiskinan?
Karena menurut data BPS, posisi angka kemiskinan ekstrim per September 2023 itu ada sekitar 1,74% dari penduduk Indonesia. Itu artinya ada sekitar 4.590.000 warga Indonesia yang dalam garis kemiskinan ekstrim. Jika memang bijak dan bisa membantu, bahkan hingga membuka lapangan pekerjaan, harusnya membantu yang dekat terlebih dahulu, warga Indonesia dahulu, saudara setanah air dahulu, bukan orang jauh di sana yang notabene orang-orang pengecut yang takut memperjuangkan haknya di tanah kelahirannya sendiri. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.